Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Selamat siang Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari ini saya ingin memberkati kita dengan perenungan firman Tuhan tentang kedaulatan Allah. Atau bahasa Inggrisnya, the sovereignty of God. Nah, saya ingin mengangkat ini Bapak Ibu karena seringkali dalam hidup orang Kristen, sekalipun kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tapi seringkali kita merasa Tuhan tidak berdaulat ketika kita menghadapi masalah atau penderitaan yang sangat berat sekali. Dan pada saat ini saya ingin mengangkat satu kisah yang sangat menarik di dalam Alkitab, yaitu kisah tentang seorang nabi bernama Yunus, Bapak Ibu. Maka kedaulatan Tuhan ini saya uraikan dalam 3 poin, dan poin saya yang pertama nanti kita akan baca di dalam Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3. Dikatakan begini oleh firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri dari Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Kalau saudara baca ayat ini dengan baik, inisiatif untuk penyelamatan terhadap kota Niniwe itu berasal daripada Tuhan. Pertanyaannya, Niniwe kenapa harus diselamatkan? Niniwe kenapa harus diselamatkan? Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudara harus tahu bahwa Niniwe adalah ibu kota Asyur. Ya, ibu kota Asyur di mana pada saat zaman Yunus ini, Asyur itu sedang menjadi negara adidaya di dunia. Sama seperti Amerika pada hari ini. Jadi apapun ideologi yang ada di Amerika, maka punya probabilitas untuk menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Kayak contoh ideologi tentang pembebasan hak-hak LGBT di Amerika itu menyebar ke seluruh dunia karena memang Amerika adalah negara adidaya yang dipandang oleh semua bangsa. Maka kenapa Niniwe harus diselamatkan pada zaman itu? Karena Tuhan punya agenda, biarlah melalui kota ini maka nama Tuhan disebarluaskan. Maka Bapak Ibu ada masalah di sini. Masalahnya adalah Yunus nggak suka. Bayangkan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu disuruh ke Amerika Bapak Ibu. Bapak Ibu gak suka. Saya rasa kalau kita di ruangan ini, kalau disuruh Tuhan ke Amerika, jangankan disuruh, gak disuruh pun kita ke sana Bapak Ibu. Loh, iya, kalau Yunus ini udah disuruh ke kota besar, dia gak mau. Pertanyaannya kenapa? Saya pertama sekali membaca Yunus ini, saya gedek sama Yunus saudara. Saya bilang, berani sekali melawan Tuhan gitu loh. Tuhan sudah bilang pergi berkhotbah ke sana, tapi si Yunus ini gak mau saudara. Bayangkan kalau misalnya Tuhan suruh saya berkhotbah di satu gereja, lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya gak suka gereja itu, PK-nya kecil banget. Saudara. Saya gak mau ke sana. Berarti berani banget kan, maksudnya how dare you gitu loh melawan Tuhan gitu kan ya. How dare you, kalau Tuhan sudah suruh kamu harus ke sana, ya sudah ke sana. Ya, saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu, waktu awal saya baca kisah Yunus ini, memang saya gedek sama Yunus. Sampai akhirnya saya menemukan seperti apa kota Niniwe. Ternyata Bapak Ibu, kota Niniwe itu, ibu kota Asyur ini, orang-orang di sana mereka punya kebiasaan sangat kejam dalam memperlakukan orang lain. Jadi mereka terbiasa ketika misalnya mereka menangkap tawanan dari bangsa-bangsa yang mereka taklukkan, mereka punya kebiasaan akan menguliti. Tahu dikuliti Bapak Ibu? Itu kulitnya, itu orangnya masih hidup, tapi dikuliti pelan-pelan. Itu kayak buka plastik, bagaimana buka plastik. Dan itu adalah penyiksaan yang sangat luar biasa saudara. Tapi ternyata nggak sampai di situ.
ternyata kemudian setelah dikuliti, maka orang-orang ini dipotong, dimutilasi satu persatu dan tidak dikuburkan, tapi digantung di tembok-tembok kota mereka. Itu menjadi kayak semacam hiasan, aksesoris di kota Niniwe. Jadi tembok-tembok kota Yeriko itu akan dipenuhi oleh mutilasi bagian-bagian tubuh manusia. Dan yang paling mengerikan saudara, kota Niniwe punya kebiasaan mempersembahkan anak yang masih dalam kandungan ibunya untuk dewa-dewa. Dan cara mereka melakukannya tidak normal saudara. Bukan dikeluarkan, tapi perutnya dipecahkan, lalu diambil anaknya, lalu dipersembahkan kepada dewa. Bayangkan kalau ibu-ibu sedang hamil, saya bisa bayangkan waktu istri saya sedang hamil, saya sudah bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau ada orang yang berani melakukan itu kepada istri saya, perutnya dipecahkan dan diambil anaknya, mungkin sebelum langkai dulu mayat saya gitu ya. Langkai dulu mayat saya. Bapak Ibu, tahukah saudara, salah satu kota yang paling sering diserang oleh Niniwe adalah Israel. Jadi Bapak Ibu, ada kemungkinan besar bahwa saudara-saudara Yunus, kerabat-kerabat Yunus, keluarga Yunus pernah menjadi korban dari kekejaman Niniwe. Pernah menjadi korban dari kesadisan Niniwe. Bagaimana mereka menguliti orang, memutilasi orang, dan memecahkan perut ibu-ibu bayi. Dan bayangkan saudara, kalau ada saudaramu atau keluargamu yang perutnya dipecahkan dalam keadaan sedang hamil, lalu orang itu suatu hari Tuhan suruh kamu mengampuni orang itu. Itu yang dialami Yunus, maka tidak heran Yunus bilang, Nehi. Nehi, saya enggak mau. Boleh melayani di kota-kota lain kecuali Niniwe. Ini kota yang sangat sadis. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poin saya yang pertama kepada saudara adalah ini. Kedaulatan Tuhan tetap berlaku kepada mereka yang paling jahat sekalipun. Wah. Saudara percaya enggak bahwa orang yang paling berdosa, paling sadis di dunia ini, ternyata Tuhan berdaulat atas hidupnya dan Tuhan masih berkasih karunia atas hidupnya. Bisa enggak kita menerima fakta itu? Bisa enggak kita, kalau misalnya kesadisan mereka kepada orang lain, misalnya contoh teroris yang meledakkan bom Bali. Siapa namanya itu? Ya. Yang teroris lah ya. Iya Imam Samudra. Namanya bagus banget ya. Udah Imam Samudra lagi. Bapak Ibu, kita gak terlalu merasakan kemarahan karena bukan keluarga kita yang mati. Tapi kalau saya mau bertanya kepada saudara, bagaimana perasaan keluarga yang anggota keluarganya mati di bom Bali itu? Bagaimana kalau misalnya Tuhan bilang sama orang itu, benar sih keluargamu udah mati karena bom itu. Tapi kamu enggak mengampuni Imam Samudra ini? Lihat wajahnya ya Bapak udah gedek dia saudara. Kalau bisa diutek-utek wajahnya, dikuliti dia saudara. Sebelum ditembak mati kita kuliti dulu dia. Supaya dia merasakan sakit hati kita. Itu yang dialami Yunus. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke sepatu Yunus. Kira-kira kalau Bapak Ibu yang disuruh Tuhan ke kota Niniwe, Bapak Ibu mau enggak? Enggak mau juga. Bukan hanya karena gedek sama Niniwenya, kedua takut juga dimutilasi di sana. Jangan-jangan sampai di sana saya dimutilasi lagi, dipotong saya, dikuliti saya. Jadi alasan Yunus melarikan diri dari hadapan Tuhan ini secara manusia sangat masuk akal saudara. Sangat masuk akal. Tapi di sini kita melihat bagaimana kedaulatan Tuhan berdaulat atas Niniwe. Yaitu sebuah kota yang paling jahat di muka bumi. Sekalipun ternyata mereka dijangkau oleh kasih karunia Tuhan. Dari mana kita tahu bahwa kemudian Niniwe itu dijangkau oleh kasih karunia Tuhan. Kalau kita melompat kepada Yunus pasal 3 ayat yang kelima. Yunus pasal 3 ayat yang kelima dikatakan begini.
orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Garis bawahi kata ini Bapak Ibu. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Sekarang saya mau tanya, apa yang membuat kota yang paling sadis, paling kejam, paling jahat tiba-tiba percaya kepada Allah? Ini kalau bukan kasih karunia Tuhan, ini bukan kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus dalam hati mereka, it is impossible. It is impossible. Ini tidak mungkin. Tapi ayat ini kemudian mengajarkan kepada kita bahwa kedaulatan Allah tetap berlaku bahkan kepada mereka yang paling jahat di dunia sekalipun. Mari kita saudara belajar juga mengasihi mereka, bahkan orang yang paling jahat terhadap kita sekalipun. Mari belajar kita memberi hati untuk mengasihi mereka. Ya, saya selalu berkata begini, kasihilah orang lain sebesar kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Berapa harga, sebesar apa sih kasih Tuhan buat kita? Nyawa. Dia memberikan nyawanya untuk menebus kita. Maka sebesar itu juga kita harus mengasihi orang lain. Itu apa? Sebesar nyawa. Pertanyaan saya saudara-saudara, apakah kita mau kemudian mau berkorban kepada orang lain demi keselamatan jiwa mereka, kita berani mempersembahkan nyawa kita untuk mereka, untuk kebaikan mereka. Saudara Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya menemukan kita jangankan nyawa Bapak Ibu, ya kita memberi waktu aja kadang susah, kita memberi harga diri kita aja susah, kita mengorbankan pekerjaan kita aja kadang kita susah saudara kasih Tuhan. Ada banyak orang yang tidak mau mengabarkan kabar baik tentang Kristus, tentang Injil, karena dia takut kehilangan pekerjaannya. Karena dia takut ditolak di masyarakat. Karena dia takut dia dibunuh. Karena dia takut dia diserang dan dianiaya. Karena dia takut harga dirinya dijatuhkan. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu artinya kasih kita tidak benar-benar besar. Maka pengajaran saya kepada saudara berdasarkan firman Tuhan adalah kasihilah sesama manusia sebesar kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sebesar apa? Sebesar nyawa. Saudara yang kasih Tuhan, inilah yang kita temukan dalam poin yang pertama ini. Poin yang kedua yang bisa kita pelajari dari kisah Yunus ini, yaitu kita bisa lihat ada 5 kali Yunus berusaha ingin mati di dalam perjalanannya. Yunus ingin mati, yang pertama misalnya contoh di dalam Yunus pasal 1 ayat yang kelima. Yunus pasal 1 ayat yang kelima, awak kapal menjadi takut. Ini dia lagi di kapal lalu terjadi badai. Lalu awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Aneh sekali Bapak Ibu. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Saya mau tanya kepada saudara, kalau kapal lagi goyang Bapak Ibu karena badai, kira-kira Bapak Ibu cari tempat yang paling rendah atau tempat yang paling tinggi saudara? Kalau tempat yang rendah, kalau air masuk, mati tenggelam kita di bawah. Sekarang pertanyaan, kenapa Yunus mau ke dalam bagian kapal yang paling bawah? Karena dia berharap dengan badai ini dia mati. Kalau dia mati, dia tidak perlu ke Niniwe. Kalau Niniwe tidak kalau dia tidak sampai di Niniwe, berarti Niniwe tidak diselamatkan. Niniwe dibunuh sama Tuhan. Dihakimi sama Tuhan, dihukum sama Tuhan. Maka Yunus berpikir lebih baik saya mati. Jadi di sini Bapak Ibu, Yunus memilih lebih baik mati daripada menginjil ke Niniwe. Ini pertama. Yunus depresi, dia ingin mati. Ternyata yang kedua juga Bapak Ibu, ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12, sahutnya kepada mereka,
angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Siapa yang menyuruh dia dibuang ke laut? Ini bukan inisiatif orang-orang di kapal itu Bapak Ibu. Ini inisiatif dia. Ketika dibuang undi, lalu kemudian undinya kena kepada Yunus, karena kan mereka buang undi untuk menentukan siapa penyebab badai ini. Lalu kena kepada Yunus. Awalnya orang-orang di kapal bilang, jangan, kasihan. Tapi Yunus bilang apa di ayat ke-12? Buang aku, campakkanlah, angkatlah aku ke dalam laut. Apa artinya? Yunus memang sudah pasrah, ingin mati, saudara. Yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan. Di pasal yang kedua, ayat yang kedua. Pasal yang kedua, ayat yang kedua. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku, dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Dia sudah berada di tengah dunia orang mati. Yunus ini memang sudah mau mati, saudara. Ya. Yang ketiga, di dalam Yunus pasal 4 ayat yang ketiga. Yunus pasal 4 ayat yang ketiga. Ketika Niniwe bertobat, lalu Niniwe tidak jadi dihukum sama Tuhan, maka Yunus kecewa sama Tuhan. Dia bilang, kenapa engkau berkasih karunia kepada mereka? Maka dia bilang begini sama Tuhan, karena engkau tolong bangsa yang kejam ini, maka sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Kenapa dia mau mati? Gara-gara Niniwe diselamatkan. Bayangkan Bapak Ibu, ada orang yang sebenci itu sama kita, misalnya ada orang sebenci itu, jadi hanya karena Tuhan menolong kita, dia marah sama Tuhan. Kenapa engkau tolong orang itu? Ya kan, maksudnya ngeri juga. Kenapa kau tolong? Nah sekarang karena engkau sudah tolong orang itu, ya udah biar aku aja yang mati. Kan kayak anak-anak ya. Ya kan? Karena engkau kasih dia permen, ya udah saya nggak, bukan lagi anakmu. Buang aja aku dari kakak, gitu kan ya. Itu yang itu coret saya dari kakak gitu ya. Iya kan? Itu yang dilakukan Yunus di sini. Dia ingin mati. Hanya gara-gara Tuhan menolong orang lain. Dan yang kelima, bayangkan Bapak Ibu, 5 kali dia ingin mati. Ayat yang kelima, karena dia akan berteduh di bawah pohon. Lalu tiba-tiba pohon itu mati sama ulat. Nah, dia kena matahari panas, dia kecewa lagi sama Tuhan. Kenapa engkau izinkan pohon ini mati Tuhan? Lalu ayat yang ke-8. Hidup Yunus ini penuh kepahitan, saudara. Ternyata Bapak Ibu ya, Nabi pun penuh kepahitan loh saudara. Saya tadi pagi khotbah di satu gereja di Bekasi. Saya khotbah tentang Yesaya yang bibirnya najis. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi pun bibirnya najis. Lah apalagi bapak-bapak di Lapo saudara. Apalagi ibu-ibu yang lagi ngerumbi, najis. Apalagi anak-anak muda yang main game sepanjang hari saudara. Saya kalau lihat anak muda main game itu, kalau ANJ gitu ya. Najis kan? Najis banget saudara. Tapi jangan salah paham saudara. Nabi pun seperti itu. Ternyata Yesaya pun dia melihat bibirnya najis saudara. Tadi saya khotbah di gereja GBI Harapan Baru. Sekarang kita ketemu nabi yang satu bibirnya najis. Yang ini nabi yang satu ini, si Yunus, penuh kepahitan saudara. Dikit-dikit minta mati saudara. 5 kali dia ingin mati. Di ayat yang ke-8 ini, dia berkata, lebih baik aku mati daripada hidup. Kalau saudara pernah menemukan diri saudara berkali-kali ingin mati, mungkin saudara sedang ada dalam posisi seperti Yunus, saudara sedang kecewa sama Tuhan dalam satu poin. Saudara sedang kecewa sama Tuhan dalam satu hal. Yunus satu poin dia fokus. Kenapa engkau tolong Niniwe? Ini kan bangsa yang jahat. Mungkin dalam hidup saudara juga pernah sering mengalami itu. Ini cuma satu ini loh Tuhan aku minta kepadamu. Kok gak dikasih-kasih sih? Kok gak dikasih-kasih? Ada satu orang
yang kepahitan sama Tuhan, Bapak Ibu pernah konseling sama saya. Karena 20 tahun dia menikah, tidak dikasih anak sama Tuhan. Dan dia konseling sama saya, dia bilang, saya kepahitan sama Tuhan. Saya gak minta kekayaan, Pak. Saya gak minta pekerjaan yang lebih bagus. Saya cuma minta anak. Kenapa Tuhan gak kasih? Lebih baik kami mati, Pak. Saya dan istri saya mati. Daripada gak punya anak sampai mati. Oh, iya saudara. Kepahitan saudara. Maka saudara yang kasih Tuhan, poin saya yang kedua adalah ini. Tuhan tetap berdaulat bahkan kepada mereka yang paling pahit hidupnya sekalipun. Tuhan berdaulat kepada seseorang, kepada mereka, bahkan mereka yang paling ingin mati sekalipun. Kalau saudara menemukan diri saudara dalam posisi seperti ini, saudara yang kasih Tuhan, aku mengatakan kepadamu hari ini, Tuhan masih berdaulat atas hidupmu. Mungkin engkau sudah depresi dan merasa hidupmu tidak berguna. Engkau merasa pahit hidupmu. Kau minta sama Tuhan tapi Tuhan tidak kasih. Sehingga kau kecewa sama Tuhan. Tapi aku berkata kepadamu hari ini, Tuhan masih berdaulat atas hidup saudara. Tuhan masih berdaulat. Saudara yang kasih Tuhan, mic ini saudara, mic ini dibuat oleh manusia. Mic ini waktu saya mau pakai saudara. Dia gak bisa bilang sama saya gak mau. Saya hanya mau dipakai Pak Gembala. Bayangkan kalau mic ini saudara dibuat oleh manusia, lalu waktu saya mau pakai dia kabur saudara. Dia kabur. Kenapa? Karena dia hanya mau dipakai oleh Bapak Gembala. Gak bisa karena ini ciptaan. Suka-suka kami. Kami manusia yang bikin ya suka-suka kami. Mau taruh kami di mimbar, mau taruh di kampung, mau taruh di selokan, mau taruh dimanapun. Ya suka-suka kami yang bikin kau. Kamu gak boleh pahit kepada kami. Demikian dengan kita saudara. Pada waktu Tuhan memakai hidup kita, mengizinkan apapun terjadi dalam hidup kita, kita tidak berhak untuk mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak adil. Kenapa? Karena kita hanya ciptaan. Sudah puji Tuhan kita masih hidup, saudara. Sudah puji Tuhan kita masih eksis. Ya, sudah puji Tuhan kita kenal Tuhan Yesus. Iya kan? Saya selalu punya prinsip dalam hidup saya, Bapak Ibu. Yang penting saya sudah kenal Tuhan Yesus. Mau nanti saya, kayak contoh waktu belum menikah, mau sampai mati tidak menikah pun ya, yang penting saya sudah kenal Tuhan Yesus. Mau nanti sudah punya menikah pun memang Tuhan gak kasih anak, ya yang penting saya sudah kenal Tuhan Yesus. Tapi begini saudara, kan bukan saya yang mengatur hidup saya. Tuhan bilang dari surga, oh enggak, saya kasih istri kok, tenang aja. Tuhan kasih kan, cantik lagi. Penyanyi lagi, sarjana teologi lagi, lengkap. Kan bukan saya yang ngatur hidup saya. Tapi begini, apakah saya lebih baik dari teman-teman saya yang belum menikah? Enggak juga. Saya dan teman saya itu sama-sama ciptaan, sama-sama alat di tangan Tuhan. Saya selalu berkata kepada teman-teman saya yang belum menemukan jodoh, maksimalkan pelayananmu sebelum engkau menikah. Karena nanti kalau engkau sudah menikah, ditelepon terus kapan pulang ke rumah. Meskipun pelayanan Pak, ditanya jam berapa pulang. Tapi kalau kita sendiri kan ya, saya bilang maksimalkan pelayananmu. Jangkau sebanyak mungkin orang. Karena kita hanya alat saudara. Ya kita hanya alat. Maka pada waktu kami punya anak, saudara, namanya Kiara, Tuhan percayakan. Saya bilang sama istri, anak ini harus dipakai di tangan Tuhan. Harus jadi alat di tangan Tuhan. Dia bilang sama saya, bagaimana cara makainya? Nanti waktu dia sudah bisa membaca dan menghafal, saya suruh dia hafal Alkitab. Buat apa? Kau mau apain dia, kata istri. Ya pokoknya nanti saya mau khotbah kemana, sebelum saya khotbah, dia yang sebutkan ayat firman Tuhan. Tapi bukan dibaca, tapi hafal. Supaya dia jadi berkat, supaya anak-anak yang lainnya, Kiara dihafal. Jadi berkat kan? Oh iya, betul juga ya.
Tapi kau sendiri tidak hafal? Enggak, dia doang. Kan dia mau dipakai Tuhan di situ. Tuhan pakai saya dengan khotbah Bapak Ibu, itu maksudnya. Kan Kiara nggak disuruh khotbah saudara. Bapak Ibu, kita hanya alat. Ciptaan tidak boleh kepahitan sama pencipta saudara. Yunus tidak boleh begini. Tapi lihat ya, kasih karunia Tuhan itu. Meskipun Yunus gedeg-gedeg begini sama Tuhan. Apa namanya ya, berani-berani begini, kurang ajar begini sama Tuhan. Tuhan langsung bilang begini gak? Mati aja kau. Tuhan bilang begitu gak? Enggak. Tuhan sabar. Tuhan sabar kepada Yunus saudara. Artinya apa? Tuhan berdaulat bahkan kepada orang yang kepahitan sekalipun. Yang paling pahit sekalipun. Yang paling ingin mati sekalipun. Tuhan berdaulat. Tuhan berkasih karunia. Yang terakhir saudara. Yang terakhir. Yang pertama tadi Tuhan berdaulat atas mereka yang paling jahat sekalipun. Yang kedua Tuhan berdaulat atas mereka yang paling pahit dan ingin mati sekalipun. Dan yang ketiga saudara yang kasih Tuhan. Kita melihat ada banyak instrumen yang dipakai Tuhan di dalam konteks ini. Yang pertama saudara, Tuhan memakai ikan. Ya, Tuhan memakai ikan. Misalnya contoh dalam Yunus pasal 1 ayat 17 saudara. Dalam Yunus pasal 1 ayat 17 dikatakan begini. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saudara, ikan. Berarti Tuhan yang pilih ikan yang mana? Makanya saya nggak yakin yang memakan Yunus itu ikan hiu. Karena kalau ikan hiu, selesai. Nggak jadi ke Niniwe. Dan justru Yunus suka itu. Dia suka kalau ikan hiu yang makan dia. Karena jadinya nggak jadi ke Niniwe kan. Tapi ini Tuhan yang panggil. Artinya Tuhan yang bilang, ikan, aku yang cipta kau. Sama seperti kita cipta kita tadi kan. Kau makan itu si Yunus. Maka saya yakin Bapak Ibu, ini ikan bukan yang bisa menghancurkan yang bisa menghancurkan manusia secara cepat di dalam perut. Pasti ini ikan, mungkin ikan apa gitu ya, kita nggak tahu. Jangan bilang nggak tahu juga. Kalau dibilang ikan paus kan nggak ada keterangannya di sini Bapak Ibu ya. Ikan paus. Nah saudara, bisa jadi ikan paus, misalnya ikan paus biru, kan paus biru itu kan sangat besar sekali, bisa jadi. Tapi yang pasti itu atas penentuan Tuhan. Jadi perhatikan saudara, ini bukan acak. Yunus terbuang ke laut, lalu secara acak ikan menyerang dia. Bukan, ini tidak acak, ini ditentukan Tuhan. Ikan yang ini, ikan yang lain menyingkir dulu. Khusus ikan ini dulu, ini jatahnya dia. Tapi untuk menahan Yunus dalam perut. Nah saudara, itu yang pertama. Tuhan memakai ikan. Yang kedua, Tuhan memakai ternak. Di mana itu? Pasal 3 ayat 8. Aneh sekali Bapak Ibu. Di ayat yang ke-8 dikatakan begini. Haruslah semuanya berpuasa, baik manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Saya ulangi Bapak Ibu. Manusia dan ternak puasa berkain kabung dan berseru. Bapak Ibu, ternak berseru kepada Allah. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa saudara? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi kepada Niniwe? Kenapa Tuhan menggerakkan raja di Niniwe untuk melakukan perintah ini? Siapa yang suruh? Ini atas dorongan Tuhan dalam hatinya. Makanya dia kalau secara manusia kan yang harusnya berpuasa ya manusia aja. Ngapain binatang berpuasa? Apa hubungannya sama ternak saudara? Babi-babi, anjing-anjing disuruh semua berpuasa. Bayangkan, saya tidak bisa bayangkan pas itu. Anjing-anjing disuruh, wow, lapar semua. Babi-babi, pada lapar semua. Karena beberapa hari, 3 hari mereka gak makan saudara. Bayangkan babi dan anjing gak dikasih makan berhari-hari. Pasti ribut itu seluruh kota. Tapi dengarkan saya, keributan anjing dan babi-babi itu adalah simbol seruan mereka kepada Tuhan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan saudara. Saya waktu membayangkan itu, wow. Waktu anjing-anjing kelaparan,
Oh, lapar. Tahu saudara, kenapa Tuhan itu izinkan terjadi? Itu adalah simbol bahwa seluruh kota Niniwe sedang berseru kepada Allah. Maka ketika binatang-binatang itu berseru kepada Allah, Tuhan menyesal. Alkitab berkata, Tuhan menyesal. Wow, Tuhan menyesal sempat merencanakan penghukuman atas Niniwe. Maka Tuhan berubah pikiran. Dia mengampuni Niniwe. Bagaimana saudara? Lihat saudara. Pertama Tuhan memakai ikan. Yang kedua Tuhan memakai ternak. Yang ketiga apa? Tuhan memakai pohon. Batang pohon. Di dalam Yunus pasal 4 ayat yang ke-6. Lalu atas penentuan Tuhan. Tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur dari kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Bayangkan Bapak Ibu, ini batang pohon belum waktunya tumbuh sebenarnya. Dipaksa sama Tuhan sebenarnya. Tumbuh enggak loh? Akhirnya batang pohonnya itu kalau ada kamera waktu itu saudara, itu sangat menarik sekali saudara. Bagaimana batang pohon yang belum waktunya tumbuh tiba-tiba tumbuh. Tujuannya apa? Untuk melindungi Yunus supaya enggak kepanasan. Bagaimana saudara? Tuhan memakai sebatang pohon untuk menyatakan kedaulatannya. Dan yang paling menarik saudara, yang terakhir itu ayat yang ke-7. Dikatakan begini, tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jara itu sehingga layu. Siapa yang menyuruh ulat menggerek pohon itu saudara? Tuhan. Tuhan yang suruh ulat. Tuhan pakai ikan. Tuhan pakai ternak. Tuhan pakai batang pohon. Tuhan pakai ulat. Maka hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak mau dipakai oleh Tuhan, jangan bilang Tuhan kehabisan akal untuk menyatakan kedaulatannya. Dia bisa pakai ikan, dia bisa pakai ternak, dia bisa pakai batang pohon, dia bisa pakai ulat sekalipun. Maka saya selalu berkata kepada anak-anak muda, kalau engkau pernah merasa hidupmu tidak berguna seperti ulat, bagus. Karena justru ulat bisa dipakai oleh Tuhan. Seringkali kan kita merasa hidup kita ini kayak gak berguna banget gitu loh. Kayak ulat. Ulat apa gunanya sih ulat? Kita kalau kita lihat kan langsung kita giniin kan. Atau ada yang Bapak Ibu yang ulat, oh iya ayo makan bareng gitu ya. Kasih di piring gitu kayak, ayo makan bareng. Kita langsung mikirin ulat. Gak ada gunanya. Tapi Tuhan bisa memakai ulat. Saya sebut ini sebagai teologi ulat. Apa itu teologi ulat? Teologi ulat adalah begini. Tuhan berdaulat atas mereka yang paling lemah sekalipun. Katakan amin saudara. Jadi saudara kalau merasa lemah, jangan kecewa, jangan takut. Saudara bisa dipakai Tuhan. Inilah kedaulatan Tuhan atas ciptaannya. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau hari ini ada di antara kita yang merasa dosa kita sangat jahat. Kita pernah melakukan dosa yang sangat jahat. Dosa yang sangat besar. Tuhan masih berdaulat atas hidupmu. Kalau engkau merasa hidupmu sangat pahit, engkau ingin mati saja, Tuhan masih berdaulat atas hidupmu. Kalau engkau merasa engkau lemah, mungkin karena sakit penyakit, kakimu, tanganmu, matamu, anggota tubuhmu lemah, banyak kelemahan dalam hidupmu, IQ-mu lemah. Kalau engkau merasa dirimu lemah, Tuhan tetap berdaulat atas yang paling lemah sekalipun. Yang paling jahat, yang paling pahit, yang paling lemah, Tuhan tetap berdaulat. Katakan amin saudara. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan saudara. Mari kita berdoa Bapak Ibu, mari kita berdoa.